Takkinal Maka Taksayan. Markalin. Mari kita kenalan. Halo, nama aku Azza Puji Pertiwi. Halo semuanya, kenalin nama aku Indira Fitria. Halo semuanya, kenalin nama aku Istafa Sabila Haki. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lexia Aura Suci Disono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rabani. Halo, nama aku Zara Zila. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilian. Geopolitik Wawasan Nusantara. Pengertian dan konsep geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politea, di mana poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan thea yaitu urusan. Istilah geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Frederick Ratzel yaitu ilmu bumi politik atau political geography pada pertengahan abad ke-19 atau pada tahun 1844 sampai 1904. Beliau merupakan seorang ahli geografi lulusan farmasi yang mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Geopolitik selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf Kageland pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Geopolitik merupakan kekuatan politik berdasarkan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan negaranya dan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang menitik beratkan pada pertimbangan geografik, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai suatu ilmu. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo atau bumi yang menjadi wilayah hidup. Politik atau polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan thea yang berarti urusan atau politik, di mana yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, yaitu landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak mewujudkan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan kehidupan bangsa sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki geopolitik sendiri yang disebut wawasan Nusantara, yang digunakan sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Secara umum, geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila, khususnya terkait nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, yang jelas dan tegas, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik mempunyai 4 konsepsi dasar, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier,
konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Unsur-unsur geopolitik. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik atau yang disebut wawasan Nusantara. Antara lain, yang pertama yaitu wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Kemudian yang kedua ada isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi, cita-cita, dan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama atau konsensus nasional dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga ada tata laku atau conduct. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Selanjutnya yaitu teori-teori geopolitik negara besar. Yang pertama ada teori geopolitik Frederick Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyatakan bahwa yang pertama, pertumbuhan negara serupa dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang membutuhkan ruang hidup yang cukup untuk berkembang melalui proses kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kelangsungan hidup, menyusut, dan mati. Yang kedua, kekuatan suatu negara harus mampu beradaptasi dengan perkembangannya. Semakin besar ruang geografis dan potensi yang ditempati oleh suatu kelompok politik, dalam hal kekuasaan semakin besar kemungkinan kelompok politik tersebut berkembang. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan eksistensinya yang tidak lepas dari hukum alam. Dan yang terakhir yaitu jika ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Pandangan Ratzel tentang geopolitik ini memunculkan dua aliran kekuasaan, yaitu yang pertama, pemusatan kekuasaan di darat atau kontinental, dan yang kedua itu pemusatan kekuasaan di laut atau maritim. Melihat efek persaingan dari dua aliran kekuasaan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar superstruktur geopolitik, yaitu kekuatan suatu bangsa harus mampu merespon geografi dan lokasi negara itu. Dengan demikian, esensi pemahaman politik adalah penggunaan kekuatan material dalam rangka pencapaian keinginan atau aspirasi nasional suatu negara. Hal ini sejalan dengan perebutan kekuasaan politik dan perebutan kekuasaan untuk tujuan ekspansi.
Yang kedua yaitu ada teori geopolitik Rudolf Kejelen. Pokok-pokok teori Kejelen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi ke dalam teori ruang evolusi Darwin yang populer pada akhir abad ke-19. Pokok-pokok teori Kejelen menyebutkan yang pertama, negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik atau politik memerintah. Yang ketiga, itu negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuasaan lautan atau maritim. Yang ketiga yaitu teori geopolitik Karl Haushofer. Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Kejelen yang bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti dari teori Haushofer yaitu yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari hukum alam. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat yaitu Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Yang kelima, itu ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Dan yang terakhir, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Keempat, yaitu teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Teori utama Mackinder mengikuti konsep kekuatan darat dan memunculkan wawasan benua. Teori tersebut menyatakan siapapun yang menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, Eropa, dan Asia akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Siapapun yang dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia. Lalu teori kelima yaitu teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Teori kedua ahli ini menganut konsep kekuatan maritim dan melahirkan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teori tersebut mengatakan siapapun yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan ini berarti menguasai kekayaan dunia sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang keenam yaitu ada teori geopolitik William Mitchell, Albert Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Carles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara yaitu kekuatan di udara, dengan pola pikir bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Dan yang terakhir yaitu ada teori geopolitik Nicholas J. Spykman. Pokok teori Spykman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Di dalam wawasan Nusantara terdapat submateri. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang wawasan Nusantara, pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Latar belakang wawasan Nusantara dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Kondisi objektif geografi Indonesia juga mengandung beraneka ragam kekayaan alam, suku, budaya, adat istiadat atau tradisi, dan pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam, adat istiadat, budaya, agama, bahasa, sistem masyarakat, dan organisasi kemasyarakatannya, yang dimana warisan tersebut diterima secara emosional dan mengikat kuat di dalam masyarakat. Dan juga aspek sosial budaya ini juga terdapat faktor negatif yang dapat menimbulkan disintegrasi secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu harus diupayakan untuk dihilangkan. Yang keempat adalah aspek kesejahteraan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjuangan yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa yang merdeka ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi oleh semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang sudah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya tetap dapat dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara berdasarkan aspek kesejahteraan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Dalam paradigma nasional, berdasarkan tingkat kedudukannya, wawasan Nusantara dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, berkedudukan sebagai landasan ideal, yang artinya Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional, yang artinya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional, yang artinya cara pandang bangsa Indonesia yang melingkup demi kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 tentang diri dan lingkungan tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya beragam dan dinamis dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional, yang dimana kondisi dinamik bangsa Indonesia meliputi aspek kehidupan nasional terintegrasi yang berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, gangguan baik dari luar maupun dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
Yang kelima adalah RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Landasan operasional adalah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Dijadikan juga sebagai hukum dasar material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara. Landasan operasional biasanya berupa sebuah peraturan dari sebuah konstitusi dan landasan ideal. Landasan operasional di Indonesia bisa berupa peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan wawasan Nusantara pastinya. Peranan wawasan Nusantara. Peran penting wawasan Nusantara adalah membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Wawasan Nusantara juga berperan penting sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Dalam konteks NKRI, peran penting wawasan Nusantara adalah sebagai wujud persatuan dan kesatuan persepsi bagi bangsa Indonesia. Berikut ada beberapa peran penting wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi serta mantap. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungannya. Yang ketiga, penegakan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, diciptakan demi taat dan setia dengan komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 7 komponen, yaitu kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan, dan arah pandang. Masing-masing komponen tersebut memiliki arti tersendiri, yaitu yang pertama kepentingan bersama, di mana ketika menegakkan atau merebut kemerdekaan Indonesia, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Tujuannya adalah agar tercapainya kesejahteraan bersama dan rasa aman, nyaman yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, keadilan. Keadilan itu kesesuaian pembagian hasil dengan andil karena jerih payah, usaha, dan kegiatan baik perorangan maupun berkelompok. Yang ketiga, kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan tersebut pahit didengarnya. Yang keempat, solidaritas, di mana diperlakukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri khas dan karakter budaya masing-masing. Lalu yang kelima, kerjasama, berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerjasama kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat tercapai dengan terciptanya sinergi yang lebih baik. Yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan ini menjadi tonggak utama dari persatuan dan kesatuan Bhinneka Bangsa Indonesia. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, maka bisa dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam Indonesia akan hancur berantakan. Yang ketujuh yaitu arah pandang. Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi, konstelasi geografi, dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam bahwa bangsa Indonesia harus peka terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbinanya persatuan dan kesatuan kebinekaan. Lalu arah pandang keluar bahwa dalam kehidupan, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945.
Wajah wawasan Nusantara. Wajah wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara sebagai landasan konsep ketahanan nasional, di mana wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Lalu, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan politik, dan pertahanan dan keamanan. Lalu wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara, di mana pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air, Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, di mana perlu ditentukannya batasan agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dari tantangan negara Republik Indonesia adalah Risalah Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang kedua Ordonanti atau UU Belanda tahun 1939, yang ketiga Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, yang keempat, penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil menjadi 12 mil laut. Yang kelima, zona ekonomi eksklusif atau ZEE sebagai rezim hukum internasional. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Adapun beberapa implementasi wawasan Nusantara di era globalisme. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh dan adil. Ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu adalah pemberdayaan masyarakat. Banyaknya faktor seperti pembangunan yang belum merata dan lain sebagainya menjadi tantangan agar tetap tegak dan utuhnya NKRI. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan nasional belum merata, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Hal ini dapat mengancam keutuhan NKRI. Kesenjangan sosial mengakibatkan keterbelakangan, sehingga mengancam integritas. Lalu yang kedua adalah globalisasi. Perkembangan iptek mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia, sehingga banyak pemahaman yang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Perkembangan iptek mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam kehidupan. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, sehingga hal ini merupakan tantangan wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah era baru kapitalisme. Dampak dari gempuran negara kapitalisme dari berbagai aspek dapat meruntuhkan sikap, pendirian, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan. Negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di segala bidang, sehingga sebagai warga negara Indonesia harus punya teguh pendirian kepada Pancasila. Lalu yang terakhir adalah kesadaran warga negara. Warga harus sadar akan hak dan kewajiban yang ada, dan harus tumbuh rasa kesadaran bela negara, sehingga warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, dan membela negara dengan mengisi kemerdekaan melalui cara memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya.